Selamat datang dalam laporan kegiatan kelompok 7 selama field trip ke Unit Riset Penelitian Karet Sungai Putih, Galang, Sumatera Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta memahami proses pemeliharaan dan budidaya karet secara langsung di lapangan. Di lokasi, kami mengikuti penjelasan dari para staf yang melakukan pengamatan dan mendokumentasikan setiap tahapan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon karet. Berikut rangkaian kegiatan yang kami lakukan selama field trip. Selamat menyaksikan. Pohon karet atau Hevea brasiliensis merupakan tanaman penghasil lateks yang menjadi bahan baku utama pembuatan karet alam. Tanaman ini tumbuh baik di iklim tropis dan memiliki kulit batang yang menjadi sumber keluarnya lateks melalui proses penyadapan. Sebelum melakukan penyadapan, kita harus mengetahui apa saja yang termasuk kriteria matang sadap. Tanaman karet dinyatakan siap disadap apabila telah mencapai kondisi matang sadap, yaitu ketika pohon mampu menghasilkan lateks tanpa mengganggu pertumbuhan maupun kesehatannya. Kesiapan ini ditentukan melalui beberapa indikator, di antaranya lingkar batang minimal 45 cm, diukur dengan meteran pada ketinggian 130 cm dari pertautan okulasi. Setelah dilakukan pengukuran, batang diberi penanda atau yang disebut dengan totolan untuk menunjukkan kelas lingkar batang, yang mana pada lingkar 38 hingga 40 cm diberi satu totolan. Yang kedua, 41 hingga 44 cm diberi dua totolan. Dan yang ketiga, lebih dari 45 cm diberi 3 totolan. Penyadapan dapat dilakukan apabila minimal 60% dari total populasi pohon di suatu kebun telah mencapai kriteria matang sadap. Jika persentase masih di bawah 60%, maka penyadapan harus ditunda hingga menunggu 60%. Selain ukuran, kriteria penting lainnya adalah ketebalan kulit, yang tidak boleh terlalu tipis agar lateks tetap keluar, dan juga tidak boleh terlalu tebal agar tidak boros saat disadap. Rentang idealnya berada pada 1,5 mm hingga 1,7 mm. Alat-alat yang digunakan dalam penyadapan batang karet. Yang pertama, meteran. Untuk mengukur tinggi bidang sadap dari pertautan okulasi biasanya 130 cm untuk awal sadap dan juga digunakan untuk mengukur diameter batang karet minimal 45 cm agar bisa disadap. Yang kedua, mal sadap berbentuk pola dari seng yang digunakan untuk menentukan kemiringan panjang dan posisi garis sadap agar sesuai standar. Yang ketiga, pulpen ataupun spidol khusus yang digunakan untuk menandai garis sadap yang sudah ada pada mal sadap. Yang keempat, pisau sadap, yaitu alat utama penyadapan untuk membuat sayatan pada kulit karet. Biasanya digunakan pada sadap bawah atau downward tapping. Yang kelima, pisau pacekung. Digunakan untuk sadap atas atau upward tapping ketika bidang sadap bawah sudah selesai digunakan. Yang keenam, talang berbahan dasar seng atau plastik berupa potongan kecil yang dipasang tepat di ujung sayatan untuk mengalirkan lateks agar mengalir atau menetes ke dalam cup. Yang ketujuh, kawat penyangga cup atau kawat yang dibuat melingkar atau penyangga logam dipasang pada batang karet untuk memegang cup lateks agar tidak jatuh. Yang kedelapan, cup ataupun mangkok lateks, wadah kecil untuk menampung lateks yang menetes, biasanya dari plastik ataupun tanah liat. Yang kesembilan, ember pengumpulan lateks. Dipakai saat pengumpulan akhir untuk menuang dan mengangkut lateks dari banyak mangkok menuju tempat penampungan besar. Teknik penyadapan pertama adalah pengemalan, yaitu menggambar bidang sadap. Kemiringan bidang sadapnya adalah 40 derajat dengan setengah spiral untuk sadap bawah. Cara penyadapan di bidang sadap bawah adalah dengan menarik pisau sadap dari kiri atas ke kanan bawah dengan tujuan agar pembuluh lateks yang terpotong lebih banyak. Setelah bidang sadap dibuka, maka dipasang talang dengan jarak 20 cm dari bidang sadap dan mangkok lateks untuk menampung lateks dengan jarak 20 cm dari talang. Ketebalan kulit irisan saat penyadapan adalah 1,5 sampai 1,7 mm. Sedangkan untuk sadap atas, kemiringannya adalah 45 derajat dengan seperempat spiral. Cara penyadapannya yaitu menggunakan pacekung, lalu disadap dari bawah dengan cara didorong dari kanan bawah ke kiri atas.
Waktu penyadapan karet memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas lateks yang dihasilkan. Di banyak perkebunan, penyadapan dimulai pada pagi hari, umumnya antara pukul 5 subuh hingga 7 pagi. Pada waktu inilah kondisi fisiologis pohon karet berada pada titik paling optimal untuk mengeluarkan getah. Suhu udara yang masih rendah dan kelembapan yang tinggi membuat tekanan turgor di dalam pembuluh lateks meningkat. Tekanan inilah yang mendorong lateks mengalir lebih deras dan bertahan lebih lama setelah dilakukan irisan sadap. Ketika penyedapan dilakukan sesuai dengan waktu yang ideal, aliran lateks dapat berlangsung lebih panjang, sehingga volume getah yang diperoleh lebih maksimal. Selain itu, kondisi lingkungan pagi hari yang masih sejuk membantu memperlambat proses oksidasi dan pembekuan lateks di alur sadap. Hal ini membuat lateks tetap cair lebih lama dan memudahkan pengumpulannya. Sebaliknya, bila penyadapan dilakukan terlalu siang, tekanan turgor pada pohon mulai menurun seiring naiknya suhu udara. Lateks akan cepat berhenti mengalir dan membeku lebih cepat pada bidang sadap. Akibatnya, produksi menjadi rendah, efisiensi kerja menurun, dan kualitas lateks yang diperoleh tidak sebaik penyadapan pagi hari. Karena alasan inilah, waktu penyadapan menjadi bagian penting dari standar operasional budidaya karet. Ketepatan waktu bukan hanya soal rutinitas, tetapi strategi untuk menjaga kesehatan pohon, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kualitas lateks tetap unggul. Dengan melakukan penyadapan pada jam yang tepat dan konsisten setiap hari, petani dapat memaksimalkan potensi kebun karet sekaligus menjaga keberlanjutan tanaman dalam jangka panjang. Setiap sayatan yang dibuat pada batang pohon harus mengikuti aturan yang terukur agar produksi lateks tetap optimal dan kesehatan pohon tetap terjaga. Untuk itu, digunakan suatu sistem penandaan yang disebut notasi penyadapan. Notasi penyadapan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan lebar sayatan, posisi sayatan, serta frekuensi penyadapan. Bagian pertama dari notasi biasanya diawali dengan huruf S, yang berarti menunjukkan lebar sayatan terhadap keliling batang. Sebagai contoh, S/1 berarti sayatan mengelilingi seluruh batang. S2 berarti sayatan dilakukan pada setengah keliling batang. S/3 berarti sepertiga, dan S/4 berarti seperempat keliling batang. Perbedaan lebar sayatan ini disesuaikan dengan kondisi kulit pohon, umur tanaman, dan intensitas produksi yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat kode D yang menunjukkan interval penyadapan atau jarak waktu antara satu penyadapan dengan penyadapan berikutnya. D1 menandakan penyadapan dilakukan setiap hari, D2 setiap 2 hari sekali, D3 setiap 3 hari sekali, dan D4 setiap 4 hari sekali. Semakin besar angka pada kode D, semakin panjang waktu pemulihan yang diberikan kepada pohon. Ketika kedua unsur ini digabungkan, terbentuklah pola penyadapan yang menjadi acuan bagi para penyadap. Salah satu pola yang paling umum adalah S/2D3, yaitu sayatan setengah keliling batang dengan frekuensi 3 hari sekali. Pola ini banyak digunakan karena dianggap mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas lateks dan kelestarian batang pohon. Selain itu, terdapat pula variasi seperti S/2D2, untuk meningkatkan produksi pada kondisi pohon yang kuat, S/3D3 sebagai pilihan sayatan ringan, dan S/4D/3 untuk pohon dengan ketebalan kulit terbatas atau dalam tahap pemulihan. Melalui penerapan notasi penyadapan yang tepat, kegiatan produksi lateks dapat dilakukan secara lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan. Notasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kode teknis, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan kelestarian sumber daya tanaman karet dalam jangka panjang. Pada praktikum kali ini, kita mempelajari cara pemberian stimulan pada tanaman karet. Stimulan digunakan untuk meningkatkan produksi getah, terutama pada tanaman yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, karena pada umur tersebut hasil sadap mulai menurun. Tanaman muda berumur 1-10 tahun tidak perlu stimulan, karena kulitnya masih perawan dan produksi getah masih tinggi. Stimulan yang digunakan biasanya berada pada konsentrasi 1-2%, dan pemilihannya disesuaikan dengan umur serta kondisi tanaman. Pada sadap bawah, langkah pertama yang dilakukan adalah membersihkan bagian kulit yang kering atau yang disebut dengan scrub, sampai terlihat bekas sadapannya. Setelah bersih, stimulan dioleskan menggunakan kuas. Setelah itu, pohon tidak langsung disadap, tetapi harus menunggu selama 2 hari agar stimulan dapat meresap dan bekerja secara optimal. Untuk sadap atas, kulit dikerok terlebih dahulu.
Kemudian, stimulan juga dioleskan dengan cara yang sama. Pemberian stimulan pada sadap atas dan sadap bawah tidak dilakukan secara bersamaan. Biasanya, hanya salah satu sisi saja yang diberikan stimulan agar pohon tidak terbebani. Frekuensi penggunaan stimulan adalah 1 kali dalam sebulan, terutama pada tanaman yang sudah menurun produksinya atau akan direplanting. Dengan pemberian stimulan yang tepat, aliran getah dapat menjadi lebih lancar dan hasil produksi dapat meningkat secara signifikan. Sekian laporan kegiatan dari kelompok 7 selama field trip ke Unit Riset Penelitian Karet Sungai Putih, Galang, Sumatera Utara. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Syahrani Asri, Ibtihal Mulyari Tonga, Asima Afrianti Boru Simanjuntak, Dava Rizky Irawan, Namirah Pasaribu, dan Nisa Ivone Rumah Singap pamit undur diri.